Shalom semuanya, selamat pagi. Perkenalkan saya penginjil Hendry dari GKIM Hosana Bandung. Senang sekali ya berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Dan ini saya melihat ada Bapak dan Ibu kemarin satu travel sama saya ya. Yang pakai baju tentara kalau nggak salah. Bener ya Bu ya. Nah, Ibu ini ya puji Tuhan ya, kemarin saya juga disapa, ditanya, diajak ngobrol ya, tinggal di mana, ya terima kasih ya Bu ya. Nah, sungguh senang ya kembali boleh berjumpa di tempat ini di dalam ibadah GKIM Hosana, di dalam ibadah GKIM Saron. Wow. Bapak Ibu bersama dengan saya ya, ada salam dari majelis, jemaat, juga hamba-hamba Tuhan GKIM Hosana. Secara khusus pendeta Cai Suve, dia pesan kepada saya, Pak, saya tolong titipkan salam kepada segenap jemaat GKIM Saron. Saya banyak kenal dengan jemaat GKIM Saron. Saya nggak tahu benar atau enggak, yang penting saya bilang, siap Bu, saya akan sampaikan salam Ibu buat jemaat di GKIM Saron. Ya, puji Tuhan, salamnya sudah disampaikan. Bapak Ibu sekalian, tema mimbar sinode hari ini adalah The Crucified Life atau hidup yang disalibkan. Kita membaca terlebih dahulu Galatia 2 ayat 19 sampai 20 yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita membacanya bersama-sama dua ayat ini ya. Galatia pasal yang kedua ayat 19 sampai yang ke-20. Kalau sudah menemukan, mari kita membacanya bersama-sama kedua ayat ini. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Satu, dua, tiga. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya berpikir mungkin kita pernah membaca atau mendengar kisah ini ya. Boleh ditampilkan slide selanjutnya. Tentang seekor anak elang dengan induk ayam. Nah, ini satu dongeng yang lama sudah ada ya. Kita mungkin pernah mendengar atau membacanya. Nah, dongeng ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang seorang petani yang menemukan sebutir telur burung elang di jalan. Lalu ketika dia pegang telur burung elang tersebut, dia melihat ini telurnya masih bagus, masih hangat. Nah, kemungkinan jatuh atau terjadi sesuatu sehingga telur itu keluar dari sarang burung elang milik induknya. Nah, karena petani itu tidak tahu di mana ini letak sarang induk elang tersebut, maka petani itu membawa pulang telur burung elang itu ke rumahnya ya, ditaruh di kandang ayam miliknya yang juga sedang mengerami telur. Beberapa hari kemudian anak elang tersebut menetas bersama dengan anak ayam yang lain. Nah, setelah menetas, induk ayam itu memperlakukan anak elang ini ya seperti anaknya sendiri. Dengan anak-anak lain diajarin bagaimana mencari cacing di tanah, memakan biji-bijian, dan juga menggais-ngais tanah. Jadi hidup seperti anak-anak ayam yang lain. Namun satu kali Bapak Ibu sekalian, ketika burung elang ini cukup dewasa, dia melihat di langit itu ada sekumpulan elang yang sedang terbang. Begitu megah dia lihat. Nah, sehingga dia bilang kepada mamanya ya, "Mah, aku ingin seperti burung elang
di atas. Terbang, sungguh indah sekali, sungguh perkasa, dan tidak hanya bisa hidup di daratan, tapi juga melihat dari atas dunia ini seperti apa. Mendengar anak elang itu berkata demikian, induknya langsung menanggapin, mengatakan, sudah, kamu jangan mikir macam-macam. Yang terbang itu adalah elang. Kita ini adalah ayam. Sudah, jangan pikir yang aneh-aneh ya. Ini cacing kamu makan aja ya. Kita ayo ngais tanah lagi ya. Kita hiduplah seperti ayam. Nah, sejak saat itu sampai masa tuanya, anak elang tersebut tidak pernah lagi berpikir untuk menjadi elang. Dia menyadari bahwa hidupnya adalah seekor ayam. Bapak Ibu sekalian, kalau dalam situasi nyata ya, misalnya kita melihat ada elang yang hidup seperti ayam, kira-kira apa yang timbul dalam pikiran kita? Apa yang timbul dalam benak kita? Pasti ini ada sesuatu yang aneh. Burung elang tempatnya adalah di langit, dia terbang, bukan hidup seperti ayam. Ada yang nggak normal di sini. Sama seperti kalau kita lihat pohon mangga. Pohon mangga harusnya berbuah mangga. Kalau ada pohon mangga berbuah rambutan, maka kita jadi bingung. Ini kenapa bisa demikian? Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang tidak benar. Nah, sekarang bayangkan dan kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kalau kita menjadi orang Kristen atau kita melihat orang Kristen di sekitar kita, seharusnya hidupnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Hidupnya harusnya juga menunjukkan dia adalah seorang Kristen. Kalau orang itu Kristen tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen, maka ini ada sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang salah. Ada yang tidak sesuai dengan identitas daripada orang Kristen tersebut. Nah, ini bisa menjadi batu sandungan ya bagi banyak orang. Kalau orang melihat, wah, ini Kristen. Kalungnya Kristen, antingannya Kristen, bajunya mungkin gambar salib. Wah, tapi kalau di jalan disalib sedikit langsung keluar tangan ya. Langsung mau ditabrak. Langsung maki-maki orang dan lain sebagainya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen pagi ini saya ingin mengajak kita ya untuk belajar tentang identitas kita sebagai orang Kristen itu seperti apa. Dan bukan cuma menyadari identitas kita sebagai orang Kristen, tapi juga menghidupi kehidupan kita sesuai dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Dan pada waktu kita menghidupi identitas kita dengan benar, maka kita akan hidup menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi dunia ini seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, siapakah diri kita Bapak Ibu sekalian? Orang Kristen itu siapa? Boleh slide selanjutnya. Orang Kristen itu adalah orang yang dipanggil untuk menjalani kehidupan yang telah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, orang Kristen itu bukan orang yang pakai logo salib. Bukan orang yang ke gereja hari Minggu saja. Bukan orang yang sudah dibaptis atau yang dia punya Alkitab. Bukan. Tapi orang Kristen itu apa? Orang Kristen adalah orang yang dipanggil untuk menjalani kehidupan yang telah disalibkan bersama Kristus. Nah, itu identitas kita. Bukan soal lambang-lambang di luar. Tapi orang Kristen adalah orang yang menjalani kehidupan yang telah disalibkan bersama dengan Kristus. Nah, apa maksudnya? Orang Kristen itu adalah orang yang telah menjalani kehidupan yang telah disalibkan bersama dengan Kristus. Kita akan belajar topik ini ya untuk kita menghidupi,
mengerti, menghidupi akan identitas kita sebagai orang Kristen, orang percaya. Ada 3 hal. Yang pertama, boleh slide selanjutnya. Kehidupan yang disalibkan bersama Kristus adalah kehidupan yang mati bagi dosa. Bapak Ibu sekalian, dalam Galatia 2 ayat 19b, tadi kita sudah sempat membaca, boleh slide selanjutnya. Nah, di sana dikatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Ini kata Paulus ya. Dan kita bandingkan dengan Roma 6 ayat 6. Dia mengatakan juga, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Kristen adalah orang yang hidupnya telah disalibkan bersama Kristus. Orang yang kehidupannya sudah mati, disalib bersama dengan Kristus. Bapak Ibu sekalian, hidup yang disalibkan bersama Kristus adalah sebuah gambaran, adalah sebuah kiasan, adalah sebuah metafora. Jadi bukan satu istilah yang nyata-nyata ya. Misalnya kalau orang Kristen berarti menjadi Kristen dia akan pikul salib seperti Yesus memikul salib. Oh, dia akan diludahi, dia akan dicambuk. Lalu dia gantung di atas kayu salib, ditombak, dipasang mahkota duri, dan sampai akhirnya mati di kayu salib. Nah, gambaran ini bukan demikian ya. Disalibkan bersama Kristus adalah sebuah metafora yang menunjukkan bahwa kita orang percaya, orang Kristen ini, kita sudah menjalani kehidupan yang disalibkan bersama dengan Kristus. Maksudnya apa? Ketika Yesus disalib, manusia lama kita ikut disalib bersama dengan Kristus. Ketika Kristus mati di kayu salib, manusia lama kita juga ikut mati bersama dengan Kristus. Ketika Kristus di atas kayu salib menanggung akan hukuman dosa, menanggung murka Allah. Nah, kita juga ikut bagian di dalam menanggung murka Allah tersebut di atas salib daripada Tuhan Yesus. Nah, karena penyalipan yang sama Bapak Ibu sekalian ya, sehingga apa? Kita tidak perlu lagi menerima hukuman atas dosa kita di dalam neraka. Semua sudah kita jalanin di dalam Kristus yang mati di atas kayu salib. Sehingga sekarang kita mempunyai satu status yang baru. Bukan lagi orang yang berdosa harus dihukum di neraka, tapi menjadi orang yang benar. Yang sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Dan tempat kita nanti setelah kita menjalani hidup dalam dunia ini adalah di sorga bersama dengan Tuhan. Nah, inilah identitas orang Kristen yang pertama, yaitu orang-orang yang manusia lamanya itu sudah mati bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Kita bukan lagi orang-orang yang menerima penghukuman di neraka, tapi sekarang kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian kalau kita lihat di dalam kedua ayat tadi ya. Boleh tampilkan lagi slide yang tadi, yang sebelumnya. Nah, kata disalibkan itu kalau kita lihat dalam bentuk pasif atau bentuk aktif Bapak Ibu. Bentuk pasif ya, semua pakai disalibkan ya. Jadi itu bentuk pasif. Nah, di sini Paulus ingin mengajarkan kepada kita juga bahwa pada waktu orang Kristen itu disalibkan bersama dengan Kristus, pada waktu orang Kristen mendapatkan pembenaran daripada Tuhan, pada waktu orang Kristen mendapatkan keselamatan untuk masuk ke sorga, itu sesungguhnya adalah pekerjaan daripada Tuhan, bukan pekerjaan dari kita. Jadi bukan karena kita bisa masuk ke dalam sorga. Bukan karena kita mau menjadi Kristen. Bukan karena kita yang mau untuk bisa menyatu dengan Kristus yang disalibkan tersebut. Menurut Paulus, identitas kita ini ya, menjadi orang Kristen, menjadi orang yang disalibkan bersama dengan Kristus, itu semua adalah anugerah
dari Tuhan, bukan perbuatan kita. Nah, saya percaya pada waktu Paulus menuliskan hal ini ya, Bapak Ibu sekalian, itu bukan hanya dia sembarangan tulis, tapi sesungguhnya dia mengerti ya bagaimana proses terjadinya pembenaran tersebut. Bagaimana seseorang itu bisa disalibkan bersama dengan Kristus, bisa menjadi orang Kristen. Nah, saya coba membaca ya di dalam Alkitab. Saya melihat biografi Paulus itu sebenarnya yang menjadi latar belakang dia untuk menuliskan ayat ini. Nah, kalau kita melihat latar belakang kehidupan Paulus, siapakah dia? Boleh diklik selanjutnya. Nah, Paulus di dalam Galatia pasal 1 ayat 13 sampai 16 dia sudah mengatakan ya, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Nah, di sini kita bisa mengerti siapa Paulus itu. Paulus itu sebelum menjadi Kristen adalah penganiaya orang Kristen. Dia berkeliling dari rumah ke rumah, mengejar dan menangkap orang Kristen untuk dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Nah, karena begitu terkenalnya Paulus sebagai penganiaya jemaat, sampai ketika dia sudah bertobat, dia jadi orang Kristen. Itu orang-orang Kristen takut sama Paulus ya. Wah, jangan-jangan dia bohong-bohongan jadi Kristen, masuk ke dalam gereja, ini penyusup. Nanti dia bisa bikin kacau gereja, dia bisa menangkap lebih banyak orang Kristen yang ada di gereja. Nah, mereka curiga ya akan pertobatan Paulus. Nah, dari situ Bapak Ibu saya membayangkan ya, bagaimana mungkin nih ada seorang yang dulunya sangat benci kepada Kristus, sangat benci kekristenan, yang pikirannya itu cuma ingin membunuh, membinasakan orang Kristen. Nah, sekarang bisa menjadi orang yang sangat giat melayani Tuhan, sangat giat untuk memberitakan Kristus, rela menderita untuk kekristenan. Secara manusiawi itu tidak mungkin bisa ya, sulit sekali. Ya, kita bayangkan saja misalnya ya di sekitar kita, misalnya di Indonesia ada orang yang menganiaya orang Kristen ya, inginnya kekristenan itu nggak ada. Pemimpin-pemimpinnya apa mungkin ya jadi orang Kristen? Ya, secara manusia sulit. Nah, demikian dengan Paulus ya. Nah, tapi Paulus bagaimana dia bisa ini jadi orang Kristen? Nah, dia menyatakannya dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 16. Boleh diklik selanjutnya. Nah, dia mengatakan ya, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, di dua ayat ini dia menjelaskan, kok bisa dia dari seorang penganiaya orang Kristen sekarang jadi orang percaya yang bekerja sangat giat untuk Kristus. Nah, dia sadar ya bahwa semua karena kasih karunia daripada Tuhan, yang bahkan sudah memilih dia sejak kandungan. Sudah dipilih, tapi besar menjadi penganiaya sampai waktunya tiba, barulah pembenaran itu, pertobatan itu datang kepada dia. Nah, saya yakin ini menjadi satu latar belakang ya kenapa Paulus mengatakan kita itu disalibkan bersama dengan Kristus, bukan pekerjaan kita, bukan usaha kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, sama ya seperti Paulus. Saat kita menjadi orang Kristen pun, saat kita mendapatkan keselamatan, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita memiliki sebuah kelebihan, talenta, atau karena keinginan kita sendiri. Secara manusia kita ini sulit sekali ya untuk taat, untuk percaya, untuk mau tunduk kepada Tuhan. Kita lebih senang akan ikuti keinginan kita sendiri. Nah, tapi Paulus mengatakan karena anugerah Tuhan
karena kasih karunia Tuhan, maka kita ini bisa menjadi orang Kristen. Kita yang dahulunya jauh dari Tuhan, sekarang menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Identitas kita adalah orang yang sudah mati bagi dosa. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita bukan lagi orang yang hidup di bawah penghukuman Tuhan, tapi kita hidup di bawah kasih karunia daripada Tuhan. Nah, yang kedua, identitas kita disalibkan bersama dengan Kristus. Artinya apa? Nah, yang kedua, kita sebagai orang Kristen yang disalibkan bersama dengan Kristus memiliki arti hidup kita sekarang adalah hidup bagi Allah. Boleh ditampilkan ayatnya, Galatia 2 ayat 20. Nah, di sana dikatakan, Galatia 2 ayat 20a, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita bandingkan dengan Roma 6 ayat 5, sebab jika kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini ya, kita memperoleh pemahaman bahwa Paulus itu tidak cuma mengatakan kita sudah mati bagi dosa, kita sudah disalibkan bersama Kristus. Enggak cukup sampai di sana. Paulus menyatakan kita memang disalibkan bersama Kristus, kita memang mati bersama Kristus, tapi kita juga bangkit bersama Kristus. Kita juga hidup bersama Kristus. Jadi menjadi orang Kristen bukan cuma berbicara soal mati bagi dosa, tapi kita menjadi orang Kristen berbicara tentang hidup bagi Kristus. Kita hidup untuk Allah. Manusia lama kita memang sudah mati, tapi sekarang kita diberikan manusia baru untuk hidup di dalam dunia ini, untuk menjalani kehidupan sebagai orang-orang percaya dalam dunia ini. Bapak Ibu sekalian, menarik ya kalau saya memperhatikan Paulus pada waktu dia mengatakan mati bagi dosa, mati bersama Kristus, itu adalah perbuatan daripada Allah, semua karena kasih karunia Allah. Tetapi pada waktu kita hidup bagi Kristus, nah dia mengajak kita untuk aktif. Itu bukan lagi hanya pekerjaan Tuhan, tapi kita diminta untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan tersebut, yaitu untuk hidup bagi Tuhan. Nah, seperti yang tadi kita baca ya di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Satu sisi kita pasif, tapi satu sisi kita juga aktif, supaya jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, ini identitas orang percaya, orang Kristen yang kedua ya, bahwa dia hidup bagi Allah. Nah, hidup bagi Allah ini apa contoh nyatanya ya yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Nah, ada beberapa hal, saya ingin sampaikan ada 3 hal ya. Kita bukan cuma mati, kita sudah hidup bagi Allah. Nah, ada 3 hal yang bisa kita kerjakan sebagai bentuk nyata kita ini sudah hidup dengan manusia yang baru bagi Allah. Nah, yang pertama, orang Kristen, orang percaya tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Jadi orang yang sudah mengenakan manusia baru, Bapak Ibu sekalian, kita ini seharusnya tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. Roma 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Jadi kita jangan lagi berdosa.
ya. Orang yang sudah mengikut Kristus, dia tidak suka akan dosa. Masih bisa berdosa enggak? Masih bisa, ya. Dia masih bisa jatuh dalam dosa, dia masih bisa melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, masih bisa. Ya, contohnya apa? Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan, ya. Misalnya, kalau jadi orang Kristen, ya jangan melakukan perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, kalau jadi orang Kristen kadang kita harus ngerti, ya, identitas kita. Wah, jangan kita ini hidup sebagai orang Kristen tapi gak ada beda sama orang yang bukan Kristen. Kalau marah sejadi-jadinya, ya. Wah, kita hidup dalam mungkin hawa nafsu, dalam pesta pora, dalam iri hati, dalam kepentingan diri sendiri, dalam penyembahan berhala. Nah, itu bukan ciri orang yang Kristen. Itu ciri orang yang masih hidup dalam manusia lamanya, yang dikuasai oleh keinginan daging. Paulus mengatakan orang yang sudah diperbaharui, orang yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus, dia juga menyalibkan, sudah disalibkan akan keinginan-keinginan dagingnya. Masih bisa berdosa enggak kita? Masih, ya. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang tidak percaya adalah kita berduka pada waktu kita berdosa. Waktu kita melakukan kesalahan, waduh, saya sudah salah, ya. Seperti ada Roh Kudus yang ngomong ke dalam hati pikiran kita, kamu jangan melakukan itu enggak benar, enggak baik. Nah, itu orang percaya, ya. Hatinya merasa bersalah, hatinya berduka pada waktu dia melakukan dosa. Masih bisa berdosa, tapi dia tidak suka akan dosa tersebut. Nah, orang yang sudah di dalam Kristus, yang hidup bagi Kristus, dia akan membenci dosa, ya, berusaha untuk mengikuti akan buah roh, mengikuti akan keinginan roh. Nah, keinginan roh apa saja Bapak Ibu sekalian, buah roh? Galatia 5 ayat 22 sampai 26 mengatakan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal tersebut. Sebagai orang Kristen, mari, ya, keinginan dagingnya kita buang, tapi kita hidup dengan buah roh. Ya, mari kita tunjukkan kasih kita, ya. Sederhana sekali, kita mungkin bisa melakukannya di keluarga kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Kasih keluarga kita dengan kasih yang lemah lembut, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kesetiaan. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, kadang melayani keluarga-keluarga Kristen, ya, sungguh sedih sekali, ya. Wah, lihat kadang suami istri Kristen, pelayanan di gereja, aktif mendukung gereja, tapi kalau di rumah, ya, marah kepada anaknya, benar-benar serem, ya, kayak macan, ya. Wah, ini mertua kadang kepada menantunya, waduh, minta ampun sadisnya, ya. Padahal ya sama-sama melayani. Kalau maki itu benar-benar kayak nggak ada Kristennya lagi, ya. Udah kayak, wah, ini entah dirasukin apa ini, ya. Ngeri sekali. Semua kata-kata itu nggak terpikir dari mana bisa keluar, ya. Wah, semua kejelekan disebut, ya, teriakan-teriakan. Kadang kita juga hamba Tuhan itu sampai tengah malam kadang ditelepon, ya, ayo datang, ini lagi berantem berat ini, mertua sama menantu, suami istri berantem, tolong bantu tengahin. Waduh, ya, kita melihat itu prihatin, ya, sedih sekali, ya. Orang percaya, rajin ke gereja, melayani Tuhan, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Tidak ada kasih, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kesabaran, bahkan kepada orang yang terdekatnya di rumah.
mengerikan ya, memprihatinkan. Nah, mari kita Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingatkan kita ya, hidup sesuai identitas kita. Hidup sebagai manusia yang baru, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan. Hiduplah dengan kasih. Jaga lidah kita ya. Jaga perbuatan kita, jangan sampai itu menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Jangan sampai kita justru membawa mereka jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita justru membawa mereka tidak mau lagi dan kepahitan untuk menjadi orang Kristen. Nah, ini yang pertama ya, hidup sebagai orang yang percaya, orang yang manusia baru, yaitu kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa, tapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan keinginan roh, sesuai dengan buah roh. Nah, yang kedua, sebagai manusia baru, apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu melayani di dalam tubuh Kristus, melayani di dalam gereja. Nah, Paulus ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Roma dia mengatakan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Nah, tapi dia juga menjelaskan ya, pada waktu kita dibenarkan itu bukan cuma kita sendiri dalam relasi dengan Tuhan dibenarkan itu ya. Tapi waktu kita dibenarkan, kita itu dikumpulkan menjadi satu keluarga Allah. Kita dikumpulkan menjadi satu tubuh Kristus. Jadi kita dipersatukan pada waktu pembenaran itu dengan orang-orang Kristen yang lain. Nah, karena itulah Paulus mengatakan, kita sebagai orang percaya ya, kita itu menjadi satu tubuh di dalam Tuhan. Kristus adalah kepalanya, kita ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki dan lain sebagainya ya. Tapi di sana Paulus menjelaskan, kita orang percaya itu tidak hidup sendiri, tapi kita selalu akan disatukan dengan orang percaya yang lain. Paulus menjelaskan lagi, setelah disatukan di dalam satu tubuh ya, gereja, itu biasanya orang Kristen itu pun diberikan masing-masing karunia oleh Tuhan. Ada karunia A, ada karunia B dan lain sebagainya. Nah, Paulus mengatakan kita sudah dibenarkan, dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh, kita juga diberikan karunia masing-masing, dan setelah itu kita harus ya saling melayani di dalam tubuh Kristus tersebut. Nah, orang-orang yang percaya kepada Kristus, dia secara alami ya, dia akan melayani Tuhan. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan untuk memberikan sesuatu, berkontribusi kepada tubuh Kristus. Dia tidak akan diem. Dia akan memikirkan apa yang saya punya ini di dalam diri saya yang sudah Tuhan berikan kepada saya sebagai karunia. Nah, itu yang akan saya lakukan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu di sini bagaimana. Sudahkah ambil bagian di dalam pelayanan? Atau kita hanya menjadi orang Kristen yang datang, duduk, diam, dengar, habis itu pulang. Tapi kita belum mengambil bagian di dalam pelayanan di tubuh Kristus. Nah, firman Tuhan hari ini ya mengajak kita menyadari panggilan kita sebagai manusia yang baru, sebagai orang-orang yang sudah disalibkan bersama Kristus. Kita tidak diminta untuk pasif, diam, tapi kita diminta untuk aktif. Sebagai orang yang sudah mengenakan manusia baru untuk melayani dalam tubuh Kristus. Apa yang ada di dalam diri kita, itu yang kita berikan kepada Tuhan. Mungkin kita punya karunia ya, melayani di ibadah, musik, singer, mungkin menjadi pemimpin pujian, ya silakan. Atau kita punya karunia untuk memimpin, mempunyai karunia untuk memanajemen, mempunyai karunia untuk memperhatikan. Ayo kita gunakan. Saya berkesan ya dengan satu jemaat di tempat saya melayani dulu ya. Nah, dia mengatakan, saya sudah tua, bagaimana ini? Saya nggak bisa melayani. Nah, temannya bilang kepada dia, nggak apa-apa walaupun sudah tua ya, mungkin ya berdiri lama jadi singer nggak kuat ya, atau mungkin mau jadi liturgis nggak pede ya, ngomongnya sudah pelan, kadang suka lupa juga kalau
nyanyi lagu notnya ya. Nah temennya bilang, udah seperti saya aja, kita nggak usah pelayanan di mimbar, tapi kita berdoa. Ya kita datang ke kebaktian doa ya, kita mendoakan gereja, kita mendoakan di rumah untuk orang-orang yang ada di gereja, mendoakan hamba Tuhan, mendoakan majelis, mendoakan jemaat-jemaat yang sakit, yang bergumul dan lain sebagainya. Jadi nggak ada sebenarnya orang Kristen yang tidak bisa melayani, semuanya bisa melayani. Asal dia punya hati untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah ini yang kedua ya Bapak Ibu sekalian, orang yang hidup bagi Kristus dia akan aktif melayani Tuhan. Yang ketiga, orang yang sudah diperbaharui oleh Kristus dia akan selalu bersaksi. Jadi orang manusia baru ini ya bukan cuma dia menjauhi dosa, dia hidup sesuai keinginan daging, sesuai dengan keinginan roh, dia juga akan melayani Tuhan, dan yang terakhir dia akan bersaksi. Sebagaimana Kristus sudah mengubahkan hidupnya, dia juga ingin ya menceritakan hal itu kepada orang lain, membawa orang lain juga kepada Kristus. Memang bukan kita yang membuat orang lain itu bisa percaya Kristus ya, bukan. Tadi kita sudah belajar pembenaran itu, kita bisa menjadi orang Kristen itu adalah pekerjaan daripada Allah. Nah, tapi Tuhan meminta kita untuk membawa orang itu kepada Kristus ya. Sampai waktunya Tuhan akan mempertobatkan, akan memperbaharui orang tersebut. Nah, ini tanda-tanda orang yang sudah memiliki satu hidup yang baru di dalam Kristus. Orang yang manusia lamanya sudah disalibkan. Dia akan membenci dosa, dia akan melayani dalam gereja dan juga suka untuk menyaksikan Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, apa arti daripada kehidupan yang disalibkan bersama dengan Kristus? Yang terakhir adalah kehidupan yang dijalani dalam iman. Galatia 2 ayat 20b mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, kehidupan kita dalam dunia ini tidak mudah. Dan kita mengalami banyak sekali tantangan dan godaan ya sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Nah, tapi Paulus mengingatkan kita bahwa di tengah kesulitan ini kita harus terus melihat kepada Kristus dengan iman kita. Kita memang menjalani hidup yang sulit dalam dunia ini, tapi kita terus beriman ya, menjalani hidup ini dengan iman kepada Kristus. Sehingga walaupun kesulitan kita alami, kita tetap setia. Kita tidak menyerah, kita tidak putus asa, karena kita percaya ya, ada Tuhan yang menyertai. Dan kita percaya yang kita lakukan, yang sulit, karena mengikuti Kristus tersebut tidak sia-sia. Karena sampai satu saat nanti kita akan bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan akan mengatakan, inilah hambaku yang baik dan setia. Nah, ini boleh menjadi satu kekuatan yang menjadi iman bagi kita, bahwa sebagai orang percaya ya memang tidak akan mudah kita menjalani hidup di dunia ini. Saat orang mencari harta kekayaan ya, kita diminta Tuhan untuk hidup dengan jujur. Kita diminta untuk tidak berhalakan kekayaan. Saat orang lain bisa hidup dengan berhura-hura, nah Tuhan mengajak kita untuk memikul salib. Saat orang mungkin bisa hidup bebas ya, berlibur sana sini, melakukan apa yang dia suka. Nah, kita ada batasan-batasannya ya, sesuai firman Tuhan. Sulit semua itu ya. Nah, tapi kita tetap menjalaninya dengan iman. Karena kita percaya bahwa hidup kita ini bukan hanya di dunia ini, tapi akan ada kehidupan yang kekal setelah hidup di dunia ini. Kita percaya nanti kita akan hidup bersama Tuhan. Karena itulah sekarang dalam hidup yang sementara ini walaupun susah, gak apa-apa, kita menjalin dengan setia kepada Tuhan.
Kasih Kristus akan menopang, menguatkan, dan menolong kita untuk menjalani hidup sebagai murid-murid Tuhan dengan iman, pengharapan kepada Dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ya yang menjadi tanda-tanda identitas orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah diperbaharui, yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Masih ingat 3 apa saja tanda orang Kristen yang sudah disalibkan bersama Kristus? Dia mati bagi dosa, ya. Dia bukan lagi menjadi orang yang dihukum di neraka, tapi dia sekarang memiliki satu kehidupan yang baru, status yang baru sebagai orang benar di sorga. Yang kedua, orang yang disalibkan bersama Kristus, dia bukan cuma mati bersama Kristus, tapi dia juga hidup bersama Kristus. Dan dia menjalani kehidupannya ya dengan aktif, melayani, membenci dosa, dan juga bersaksi. Dan yang terakhir, dia akan menjalani kehidupannya di dalam iman kepada Kristus yang sudah menyelamatkannya. Nah, biarlah kita boleh melakukan akan kebenaran firman ini, sehingga kita bisa dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, sungguh ini adalah orang Kristen yang normal, orang Kristen yang sesungguhnya, orang Kristen yang sudah menghidupi akan identitasnya sebagai orang-orang percaya. Amin, mari kita berdoa.